Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Dudamayanti dari kelas F dengan NIM 220305501069. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari tugas mata kuliah Isu Mutakhir Gizi yang diampu oleh Ibu Irma SKM MKes dan Ibu Sugira Nur Rahman SGZ MKes. Adapun materi pembelajaran yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, dan yang kedua yaitu 10 tata laksana pada gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari gizi buruk. Gizi buruk yaitu keadaan di mana gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda sebagai berikut, seperti berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan berada di antara -3 standar deviasi sampai kurang dari -2 standar deviasi. Kemudian adapun lingkar lengan atas atau lila kurang dari 12,5 cm atau sampai 11,5 cm pada balita usia 6 sampai 59 bulan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Adapun 4 fase itu yaitu fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang fase stabilisasi, di mana fase ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinik anak. Untuk pemantauan yaitu dengan mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Balita dapat diberikan formula 75 atau F75 yang merupakan formula rendah protein, rendah laktosa, mengandung zat makro dan mikro seimbang untuk memastikan kondisi stabil pada balita. Formula makanan cair terbuat dari susu, gula, minyak, tepung, dan mineral mix yang mengandung 75 kilokalori setiap 100 ml. Diberikan kepada balita gizi buruk pada fase stabilisasi. Selanjutnya itu fase transisi, di mana fase ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Balita dapat diberikan formula 100 atau F100, di mana formula ini merupakan formula makanan cair yang terbuat dari susu, gula, minyak, tepung, dan mineral mix yang mengandung 100 kilokalori setiap 100 ml-nya. Diberikan kepada balita gizi buruk pada fase transisi dan rehabilitasi. Selanjutnya itu fase rehabilitasi. Dapat diberikan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilo berat badan dan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan SIZI. Umumnya berlangsung 2-4 minggu. Kemudian yaitu fase terakhir yaitu fase tindak lanjut, di mana fase tindak lanjut ini merupakan fase lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan kurang dari -2 standar deviasi atau lila 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu tentang 10 tata laksana pada gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun 10 tata laksana tersebut, yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml lautan glukosa 10% atau 1 sendok teh menjung gula pasir
dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Kemudian yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75, formula 100, dan RSOML. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibanding anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi, dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia merupakan tanda dari infeksi berat. Yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan kepada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya dapat terjadi pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150-220 kilokalori per kilo berat badan per hari, protein 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah pada makanan padat gizi. Yang kesembilan yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan kurang dari min 2 standar deviasi dan atau lila kurang atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol secara teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih.
Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.